tanaman hijau-hijau begini emang bikin suasana berasa adem ya bos. Terus katanya nih hobi merawat tanaman tuh bisa bikin rileks loh. Apalagi kalau tanamannya dijadiin sumber cuan. Duh, pasti bisa ngilangin stres nggak sih? Tapi tren tanaman hias kan udah lewat ya. Emang masih bisa cuan gede? Jawabannya bisa banget bos. Pasarnya nggak cuma di dalam negeri, penggemar tanaman hias di negara lain ternyata demen banget tuh sama tanaman hias Indonesia. Kenalan kuis sama pengusaha yang masih setia berbisnis tanaman hias sampai sekarang. Halo bos, saya Ade, pengusaha tanaman hias. Mau tahu cara saya menjalankan bisnis? Jangan kemana-mana ya. Ade Wardana Adinata atau Ikrip disapa Ade sudah berkecimpung sebagai pengusaha tanaman hias sejak November 2019. Padahal ya, kalau lihat backgroundnya sih Ade tuh lulusan jurusan peternakan. Tapi namanya bisnis ya bos, kesempatannya bisa datang ke siapa aja. Kalau nggak gercep, kesempatannya bisa diambil orang lain. Selain menjual produk hasil budidaya sendiri, mereka juga memberdayakan petani dan saat ini sudah ada sekitar 1.200 petani yang menjadi supplier. Gak heran nama usahanya adalah Minaku yang artinya pembinaanku. Uniknya nih, Ade lebih memilih untuk merekrut anak-anak muda. Ada sekitar 29 karyawan back office yang bergabung di usahanya. Katanya sih sekalian mengajak anak-anak muda mencintai produk tanaman lokal. Awal membangun bisnis ini dulu karena kami melihat banyaknya tanaman-tanaman Indonesia yang diambil oleh orang-orang Asia lain, misalkan Jepang, Thailand, Vietnam, itu mereka mengambil dari hutan-hutan kita, lalu mereka bawa ke negara asalnya. Setelah itu mereka perbanyak dan setelah itu mereka jual ke Eropa, ke Amerika. Diawali dari keprihatinan itu sebetulnya, kenapa sih nggak kita yang memanfaatkan tanaman-tanaman itu untuk juga masyarakat kita bisa menghasilkan nilai ekonomi di sana. Duh, sedih deh ya kalau yang dapat cuan dari tanaman Indonesia malah orang-orang di luar negara sana. Untung aja ya Ade bisa melihat peluang ini. Karena belum banyak pengusaha yang tertarik menekuni bisnis ini, Ade jadi nggak worry deh sama pesaing. Nggak main-main bos, produknya sudah ekspor ke berbagai negara seperti Amerika, Eropa, dan Korea. Bahkan sudah ada kontrak kerjasamanya segala loh. Duh, ini sih bisnisnya menjanjikan banget bos. Nah, kalau di Indonesia ini masih dianggap sebagai bisnis musiman atau monkey business. Tapi kalau di negara-negara maju, tanaman hias di dalam ruangan, indoor plant, itu sebetulnya bukan lagi bisnis musiman bagi mereka. Tapi ini adalah luxurious, kemewahan, dan juga need, kebutuhan. Kenapa? Karena tanaman hias ini kalau di Eropa, di Amerika, ini bisa menjadi sebuah terapi healing. Jadi bagaimana mereduce ODC namanya, penyakit obsessive compulsive disorder itu dengan tanaman hias. Jadi tidak lagi mereka mengkonsumsi obat. Oh begitu toh, pantas laris manis ya bos. Ternyata tanaman hias di negara kita itu punya value sendiri di mata orang asing. Buat yang ngerti tanaman, pasti paham deh kalau harga jual produk ini pasti mahal. Tapi kalau dijual di luar negeri berapaan ya bos? Pasti udah pakai dolar nih. Ini Certosperma hambalii, harganya kalau di luar negeri ini 400 dolar. Lalu ada ini Scindapsus dari Kalimantan, ini harganya di 350 dolar. Dan ini Homalomena dari Papua, ini harganya di 450 dolar. Kalau dirupiahin harga tanamannya berjuta-juta gitu ya bos. Kok bisa sih harga tanaman doang semahal itu? Harga tanaman bisa mahal tuh biasanya karena sulit dikembangbiakan. Terus pertumbuhannya lama dan perawatannya butuh treatment khusus. Kalau jualnya murah ya rugi bandar bos. Mau tahu nggak apa sih tanaman yang jadi idola pelanggan? Kita mau nunjukin tanaman dari Papua. Ini namanya Certosperma macrotum. Batangnya
seperti ular, Batik. batik, dan ini ancient, kayak tanaman purbakala. Ini kenapa masyarakat Eropa Amerika sangat suka tanaman ini. Etnik banget ya bos tanaman hias kita. Next, buat packing tanaman hias nih harus ekstra hati-hati ya. Sebelum dikemas, tanaman harus dibersihkan beberapa kali. Terus ditambahkan cairan khusus agar tidak hama atau virus yang masuk ke tanaman. Dari pembibitan, perawatan, sampai pengemasan semua butuh perhatian ekstra. Jangan lihat repotnya aja bos, kalau udah terima cuannya, mau seribut apapun juga pasti oke. Omset penjualan dari Minaku kalau yang paling tinggi bisa sampai 5 miliar per bulan, rata-rata bisa sampai 1 miliar, minimal bisa sampai 500 juta. Penjualan tertinggi memang untuk ekspor sebanyak 80%. Salah satu misi Ade berbisnis tanaman adalah mengenalkan kekayaan flora Indonesia pada anak-anak muda. Berani bisnis, berani rugi. Yang penting cuan bos. Bos, apakah kamu termasuk penggemar minuman kekinian? Boba, jelly, cappuccino cincau, kopi termehek-mehek, you name it lah ya. Minuman sebagai penghilang dahaga saat ini seakan berubah fungsi ya bos. Karena minuman yang keren juga bisa jadi konten di sosmed. Nah, tak hanya minuman full kalori kayak tadi, minuman versi sehat juga banyak dilirik bos. Misalnya saja minuman dari sari kacang kedelai ini. Udahlah sehat, rasanya juga nikmat, kalau dijual cuannya bisa sangat memikat. Pokoknya paket lengkap bos, yakin nolak. Di Kota Bandung, Jawa Barat, ide bisnis jualan minuman sehat kekinian ini ternyata sukses meraup cuan bos. Apalagi ditambah banyak varian rasa yang bisa jadi pilihan para pembeli. No kaleng-kaleng, dalam sehari produksinya mencapai ribuan botol. Selain itu, pemasaran produk ini juga sudah tersebar di hampir seluruh wilayah di Indonesia. Cakep. Kita kenalan langsung yuk bos. Halo bos, saya Mega Basri dari Susu Kedelai Dodo Soy Milk. Bisnis susu kedelai adalah langkah awal saya untuk mendapatkan cuan. Tepuk tangan dulu dong bos. Duh, Teh Mega ini udah masih muda, cantik, jago lagi dalam berbisnis. Walau masih terbilang usaha rumahan, bisnis yang dilakukan Teh Mega menjadi salah satu cerita yang cukup menginspirasi. Berada di Kecamatan Batu Nunggal, Kota Bandung, Jawa Barat, produksi minuman yang ditawarkan Teh Mega sebenarnya cukup sederhana. Susu kedelai dengan aneka varian rasa. Lalu apa istimewanya dong dibanding produk kompetitor? Jadi konsep dari susu Dodo Soy Milk ini sendiri adalah minuman siap saji yang dikemas dalam botol kaca, di mana kita memakai bahan yang berkualitas dan alami. Bisnis ini dimulai pada tahun 2014 lalu dengan mengenalkan 3 varian pertama, yaitu melon, original, dan strawberry. Awal mula berjalan, produksi minuman besutan Teh Mega hanya bisa dihitung dengan jari bos. Akhirnya setelah tahun ketiga produksi berjalan, sejumlah inovasi pun dilakukan. Mulai dari perubahan kemasan, logo, dan penambahan varian rasa. Awal itu kita cuma online ya, online jadi benar-benar cuma mouth to mouth ya. Kita nggak ke toko-toko. Nah di sana kita paling satu hari itu kita hanya 100 botol ya. Dan itu kita semua manual. Dari yang masaknya pakai panci, ngegiling pakai blender gitu kan. Nah dari situlah kita mulai nih, saya dan suami saya mikir gimana supaya kita bisa lebih cost efisiensi, time efisiensi gitu ya, dan nge-grab lebih banyak konsumen. Akhirnya kita pakai mesin semua itu, dan sekarang udah pakai mesin, dan sekarang untuk produksi kita bisa sehari itu bisa 1.000 sampai kalau lagi sibuk banget 1.500. Dengan konsistensi yang tinggi namun tetap mempertahankan kualitas yang ada, nggak butuh waktu lama buat Bos Mega untuk menguasai sejumlah market. Pengembangan dan inovasi produk menurut Teh Mega menjadi salah satu kunci dalam mengembangkan usahanya, Bos. Terbukti, produksi olahan minuman sehat ini berkembang pesat, Bos. Dalam sehari setidaknya 1.000 botol minuman diproduksi.
Mantap ya, rumahan doang loh ini. Untuk memaksimalkan pasokan minuman, Teh Mega saat ini memilih menggunakan mesin khusus bos. Dibantu sejumlah karyawan, proses pembuatan minuman dilakukan setiap hari. Untuk bahan dasarnya yaitu kacang kedelai, dipilih yang memiliki kualitas terbaik dong. Dalam sekali produksi setidaknya butuh 100 kg kedelai yang didatangkan dari sejumlah pemasok di daerah Pulau Jawa. Untuk menghasilkan sari kedelai, proses pertama dimulai dengan penggilingan. Menggunakan alat khusus, sari kedelai akan keluar dari mesin dan siap untuk ditampung. Setelah sari kedelai diproses, kemudian masuk tahapan filterisasi atau penyaringan. Lanjut deh, sari-sari kedelai ini siap dimasak. Masih memanfaatkan mesin dengan suhu 96 derajat Celcius, sari kedelai dicampur dengan jenis perisai yang akan dipilih bos. Sementara untuk pemanis, murni menggunakan gula pasir tanpa ada tambahan pemanis buatan. Saring sari kedelai yang sudah matang, tempatkan di wadah khusus. Kemudian masukkan minuman ke dalam botol dengan kondisi panas bos. Setelah botol sudah terkumpul banyak, baru deh masuk tahapan sterilisasi. Susun botol minuman di dalam mesin sterilisasi, biarkan selama kurang lebih 20 menit dengan suhu mencapai 121 derajat Celcius. Tujuan sterilisasi ini agar minuman kedap udara, bebas dari bakteri dan awet meski tanpa pengawet. Terakhir, botol-botol minuman tinggal diberi label bos. Oh iya, minuman produksi Teh Mega ini bisa tahan 3 bulan loh. Sama dengan usaha kuliner kekinian, untuk sistem marketing yang dilakukan Teh Mega dengan memaksimalkan sejumlah media sosial dan platform digital yang ada bos. Terlebih sekarang sudah zaman 4.0 ya, semua serba dalam genggaman, apapun bisa dengan mudah dilakukan bos. Oh iya bos, kalau sehari saja bisa memproduksi setidaknya 1000 botol minuman, kisaran sebulan ada berapa botol ya bos yang ludes terjual? Untuk 1 bulan kita bisa memproduksi 20 sampai 25 ribu botol. Dan kita juga start harga jualnya di Pulau Jawa itu dari 17 sampai 18 ribu rupiah. Dan di luar Pulau Jawa kita biasanya kisaran di atas 20 ribu. Manis banget bos, ternyata bisnis rumahan cuannya nggak asal-asalan. Kalau diakumulasi, setidaknya 25.000 botol minuman sehat ini laku terjual per bulan, kemudian dikali dengan minimum price sebesar Rp17.000. Berarti dalam sebulan ada Rp425 juta melayang-layang di rekening. Jadi ya itu, kita harus fokus ke prosesnya. Semua itu tidak ada yang instan ya. Jadi percaya, itu proses itu tidak mengkhianati hasil. Jadi dari proses tersebut pasti kita bakal belajar banyak. Untuk membuat produk minuman makin beragam, saat ini pengembangan jenis minuman sehat ala Teh Mega sudah menjadi 7 varian rasa bos. Oke bos, terima kasih sudah mengunjungi pabrik Dodo Soy Milk. Nah kali ini saya memberikan 4 tips buat kalian yang mau memulai bisnis sendiri. Pertama, tetaplah rendah hati. Dan kedua, harus selalu konsisten dengan produk Anda sendiri. Ketiga, selalu jujur dengan produk Anda. Dan yang keempat, yang paling penting adalah kalian harus menikmati proses itu sendiri. Karena dari proses itu, kalian akan membuahkan hasil yang manis. Bisa manis, cuan bos. Mau buka usaha harus punya tempat proper. Ada benernya juga sih bos, tapi kalau nunggu punya tempat, ya kapan mau mulai bisnisnya? Pengalaman Bu Mia bisa jadi inspirasi nih, bisnisnya sih boleh rumahan, tapi cuannya bikin ngiler bos. Mau tahu bagaimana dapat cuan dari bisnis pie rumahan? Di sini tempatnya. Bu Mia ini nggak punya pengalaman sama sekali di bisnis kuliner loh bos. Awalnya ya cuma gara-gara kangen sama olahan pie di Timur Tengah karena nggak ada yang jual. Ya bikin sendiri aja deh. Tahun 2016 Bu Mia mencoba membuat sendiri pie olahan pertamanya, yaitu pie dengan varian bayam dan zaitun. Belum dijual ya bos, masih buat dimakan sendiri aja. Keluarga dan tetangga juga ikut ngicipin tuh, ternyata pada suka. Tanpa sepengetahuan Bu Mia, pie buatannya diposting oleh salah satu tetangganya di media sosial. Dari situlah mulai ada yang pesan. Awalnya sih sempat ragu, tapi kesempatan kan kadang nggak datang 2 kali ya.
Akhirnya Bu Mia memberanikan diri dan mengolah pai untuk dijual. Hasilnya pun memuaskan konsumen, kemudian repeat order. Untuk pilihan fillingnya beragam bos, mulai dari pai apel, pai zaitun, pai cakalang sampai dengan pai ayam jamur dan masih banyak lagi. Untuk mengembangkan bisnisnya, produk pai rumahan ini sudah dibantu oleh beberapa karyawan. Setidaknya ada 5 karyawan yang punya tugas masing-masing, mulai dari produksi, marketing, dan media sosial. Memanfaatkan rumah sebagai tempat produksi ternyata cukup menantang juga loh. Soalnya Bu Mia harus memaksimalkan kapasitas ruangan rumah yang tersisa. Belum lagi lokasi alat-alat penunjang lainnya yang perlu space khusus. Tempat boleh terbatas, tapi kuantitas produksi kalau bisa sih nggak terbatas ya bos. Di rumah aja Bu Mia bisa membuat berbagai pesanan pai setiap hari, mulai dari jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Jumlahnya ratusan. Kalau misalnya ada orderan besar itu ya bisa sampai 500 pieces ya. Selain menawarkan berbagai macam rasa pai, Bu Mia juga ngasih opsi berbagai ukuran kepada konsumen. Mulai dari ukuran 8 cm, 10 cm, 22 cm, sampai dengan 24 cm. Orang Indonesia kan nggak terlalu familiar sama pai ya, justru itulah yang dianggap Bu Mia sebagai kesempatan supaya produknya diminati. Untuk ekspansi rasa, Bu Mia mengkombinasikan bahan-bahan lokal sesuai dengan cita rasa lidah khas Indonesia. Makanan ala bule dengan cita rasa Indonesia, asik banget kan? Ternyata pai yang sebenarnya basicnya adalah pastry dari Eropa, ternyata bisa kita kombinasikan dengan khas rasa Indonesia. Bahan kulit pai sih hampir sama kayak pai lainnya, terbuat dari campuran telur, gula, mentega, butter, garam, dan tepung terigu yang dimix sampai rata. Setelah itu adonan kulit dibentuk dan siap diberi isian. Ini dia bos, kunci dari bisnis pai Bu Mia, yaitu memberi isian sesuai selera pelanggan. Kali ini Bu Mia mau praktekin bikin pai berukuran 24 cm dengan filling ayam jamur. Terdiri dari daging ayam yang sudah diolah, parutan keju, mayonaise, bawang bombay, tepung, dan susu bubuk. Campurkan daging ayam, maizena, susu bubuk, tambahkan air sedikit. Setelah itu masukkan bawang bombay, parutan keju, dan mayonaise. Terakhir campurkan potongan jamur dan aduk bos. Next, potongan ayam ditata di atas adonan kulit pai. Tambahkan kulit pai pada bagian atas. Setelah itu oven selama 1,5 jam dengan suhu 150 derajat Celcius. Marketing paling efektif sih dari mulut ke mulut ya bos, tapi Bu Mia juga memanfaatkan media sosial untuk menarik pelanggan baru. Nah bos, untuk marketing hingga saat ini kami masih menggunakan sistem online. Kami menggunakan semua platform media sosial yang ada, termasuk juga marketplace. Gak cuma dijual per item aja, olahan pai ini sering dipesan dalam jumlah besar, mulai konsep satuan sampai menggunakan kemasan hampers. Kira-kira nih dalam sehari ada berapa item pai sih yang laku terjual? Total jumlah varian yang keluar setiap hari itu ya minimal 20-an lah. Itu minimal 20-an itu semua varian keluar begitu. Dan jumlahnya ya minimal di atas 200 pieces lah. Gokil bos, nggak nyangka kan kalau cuan dari bisnis pai rumahan legit parah. Kalau dalam sehari ada 200 produk pai yang terjual dikali harga yang paling murah yaitu Rp22.000, berapa tuh omsetnya sebulan? Mencapai Rp132 juta bos. Karena produk pai yang ditawarkan fresh from the oven, pai ini cuma mampu bertahan 1 kali 24 jam di suhu ruangan. Sementara kalau disimpan di kulkas, pai bisa bertahan selama 5 hari. Ada tips nih bos untuk menjadi pengusaha kuliner dari Bos Mia. Pertama, berani untuk menciptakan sebuah perubahan. Kedua, berinovasi dalam menciptakan produk baru. Ketiga, jangan cepat puas, kalau udah sukses jangan langsung puas bos. Temukan langkah-langkah berikutnya untuk mengembangkan usaha. Terakhir, harus sabar. Jangan maunya buru-buru cuan gede, tapi ingat sabar tanpa usaha is nothing ya. Rencananya tahun ini Bu Mia akan ekspansi dengan membuka outlet nih. Tepuk tangan bos, bener-bener dream come true.
Untuk bos-bos di luar sana yang ingin membangun usaha dan menjadi usahawan sukses, sabar, pantang menyerah, terus ciptakan inovasi-inovasi baru. Karena hasilnya insya Allah manis, semanis cuan bos. Bos, tak terasa 30 menit sudah kami menemani kamu-kamu semua. Jadi mau bisnis apa nih? Ingat ya pelajaran-pelajaran berharga yang kita dapat dari para pebisnis hebat tadi. Tapi tenang, masih banyak pebisnis-pebisnis lain yang pastinya nggak kalah keren. So, saksikan terus Cuan Bos setiap Sabtu pukul 1 siang hanya di Trans 7. See you bos, bye-bye!